Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Alin Hariska Azhara dengan NIM 2300206 dari sesi 191 kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yaitu mengenai public relation. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah, Ibu Profesor Nur Hizrah Gistituati, MID, dan Ibu Widiawati, MPD. Di sini ada 4 pembahasan yang akan menjadi topik utama dari pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah mekanisme dari public relation. Yang kedua yaitu mengenai perbedaan public relation dengan marketing, iklan, dan propaganda. Lalu yang ketiga yaitu hubungan public relation dengan media public relation. Dan yang terakhir, media yang digunakan oleh public relation officer. Nah, kita akan membahas materi pertama yaitu mengenai mekanisme public relation. Mekanisme public relation merujuk pada rangkaian proses strategi yang digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif antar organisasi dan publiknya. Nah, di sini menurut Merston dalam Trinurul Filelli dalam tahun 2020 ada beberapa langkah dalam mekanisme public relation. Yang pertama yaitu research atau riset. Nah, pada research ini yaitu analisis masalah serangkaian langkah sistematis untuk memahami dan mengatasi isu-isu yang mempengaruhi citra dan reputasi organisasi. Nah, dalam research ini ada 2 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, termasuk dalam pengumpulan data dan informasi yang terkait isu-isu yang dihadapi, baik dari sumber internal maupun eksternal. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah, hal yang kedua yang kita dapat lakukan yaitu adalah analisis data dan penilaian situasi. Pada tahap ini, tim public relation menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk memahami akar penyebab masalah, dampak terhadap reputasi organisasi, dan persepsi publik. Lalu yang kedua adalah planning atau perencanaan strategi, di mana pada tahap ini perencanaan strategi melibatkan beberapa tahap kunci yang bertujuan untuk merancang dan melaksanakan komunikasi yang efektif dan terarah. Pada planning ini juga ada beberapa langkah, yaitu yang pertama penetapan tujuan dan sasaran. Pada tahap ini, tim public relation menentukan tujuan komunikasi yang ingin dicapai, meningkatkan kesadaran citra, memperbaiki citra perusahaan, ataupun mengelola krisis. Yang selanjutnya yaitu identifikasi target publik dan pesan kunci. Pada tahap ini, tim public relation melakukan riset untuk memahami siapa publik yang ingin dijangkau serta karakteristik dan preferensi mereka. Dan yang terakhir yaitu pada planning adalah pengembangan dan implementasi rencana aksi. Pada tahap ini adalah merupakan tahap kritis dari perencanaan strategi public relation. Nah, pada tahap ini, tim public relation merancang rencana aksi yang mencakup kegiatan konkret, jadwal pelaksanaan, serta anggaran yang diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu action atau implementasi dari rencana yang sudah dibangun atau dibentuk oleh tim public relation. Nah, strategi yang telah dirancang selama tahap perencanaan mulai dilaksanakan. Proses ini melibatkan pelaksanaan aktivitas komunikasi yang telah direncanakan, seperti penerbitan siaran pers, penyelenggaraan konferensi, dan juga peluncuran kampanye media sosial, serta distribusi materi komunikasi lainnya. Nah, selanjutnya setelah implementasi dilakukan, yang dapat kita lakukan adalah communication atau komunikasi. Pada tahap ini, fokus utama adalah penyampaian pesan yang efektif kepada publik, memastikan bahwa pesan yang disampaikan jelas, konsisten, dan juga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Juga kita dapat memastikan bahwa pesan yang kita berikan kepada publik dapat sampai dan juga dipahami oleh publik tersebut. Dan yang terakhir pada tahap mekanisme adalah evaluasi, di mana kita dapat menilai efektivitas dan aktivitas dan strategi komunikasi yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya materi kedua yang akan kita bahas mengenai perbedaan PR dengan marketing, iklan, dan propaganda. Pada tahap ini, yang pertama yaitu perbedaan PR dengan marketing, di mana public relation bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan
yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan organisasi maupun publik dan mempertahankan citra organisasi. Sedangkan marketing berfokus pada promosi dan jasa dengan menggunakan strategi pemasaran. Dan kedua adalah perbedaan iklan dengan PR. PR menggunakan berita atau news sebagai alat penyampaian pesan yang memiliki kredibilitas tinggi dan ongkos penyampaian yang rendah. Hal ini berbeda dengan iklan yang menggunakan iklan sebagai alat penyampai pesan dan memiliki kebebasan untuk menentukan tempat dan waktu memasang iklan sesuai dengan tarif yang dibayar. Pada iklan juga terdapat tujuan untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Itu juga merupakan perbedaan PR dengan iklan. Selanjutnya, perbedaan PR dengan propaganda, di mana kita tahu propaganda adalah komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok organisasi untuk menciptakan partisipasi aktif ataupun pasif dalam tindak massa melalui manipulasi psikologis. Pada propaganda juga eh, menggunakan eh, informasi atau pesan yang juga tidak selalu benar. Sedangkan PR bergantung pada keterlibatan publik dalam hubungan dua arah yang mempromosikan dialog yang jujur dan terbuka antar organisasi dan publiknya. Nah, itu perbedaan dari PR dengan yang lainnya. Nah, materi ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai hubungan PR dengan media PR. Nah, pada tahap ini ada 5 hubungan PR dengan media PR. Yang pertama yaitu sebagai saluran komunikasi utama, di mana media PR digunakan untuk menyebarkan pesan organisasi kepada publik. PR memanfaatkan media seperti surat kabar, televisi, radio, dan platform digital menginformasikan publik tentang berita, acara, dan inisiatif organisasi. Yang kedua itu sebagai pengelola liputan media. Nah, PR bertugas mengelola bagaimana organisasi diliput oleh media. Ini melibatkan penulisan dan distribusi siaran pers, mengatur wawancara, dan merespon permintaan media. Nah, dan yang ketiga yaitu membangun citra dan reputasi. Nah, media PR membantu PR dalam membangun dan menjaga citra serta reputasi organisasi. PR bekerja untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada media konsisten dengan citra yang ingin diproyekkan atau direalisasikan oleh organisasi. Nah, yang keempat itu manajemen krisis, di mana dalam situasi krisis, public relation berkolaborasi dengan media untuk mengelola komunikasi dan merespon isu-isu yang muncul. Nah, yang terakhir yaitu adalah pembangunan hubungan. Public relation membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan jurnalis, editor, dan outlet media. Hubungan ini penting untuk mendapatkan perhatian media yang konsisten dan untuk memastikan bahwa media memiliki akses ke informasi terbaru yang relevan tentang organisasi tersebut. Contohnya ketika kita memiliki citra yang buruk, namun kita ingin memperbaiki citra, tentu kita harus mengupgrade informasi yang ada kepada publik dengan menggunakan media public relation tersebut. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas itu materi terakhir mengenai media yang digunakan oleh public relation officer. Media public relation adalah aktivitas komunikasi publik atau humas untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa. Menurut Wardani tahun 2008. Nah, ada 2 media yang digunakan oleh public relation officer. Yang pertama yaitu media di luar public relation, di mana media ini tidak dibuat oleh public relation. Nah, contohnya yaitu seperti surat kabar umum, majalah umum, radio siaran, televisi siaran, dan newspaper online, magazine online, serta digital radio. Sedangkan yang kedua yaitu adalah media yang dibuat public relation. Nah, contohnya seperti annual report. Annual report atau laporan tahunan sangat penting dan luas cakupan bacaannya dan sebagai publikasi yang sangat mahal yang dibuat oleh divisi humas. Nah, yang kedua adalah company profile. Company profile ini adalah profil dari perusahaan atau organisasi yang terdapat fakta perusahaan dan disajikan secara resmi. Yang ketiga yaitu advertorial atau pariwara, di mana pariwara ini mirip dengan tajuk rencana, artikel,
fitur namun lebih banyak promosinya ketimbang informasi umumnya. Yang keempat adalah brosur. Brosur adalah selebaran yang digunakan untuk menciptakan perhatian, pertanyaan yang harus dijawab, serta sumber informasi yang lebih jauh. Dan yang terakhir yaitu media sosial online. Adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi. Seperti yang kita tahu, pada masa sekarang ini tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Nah, media sosial ini tentu bisa menjadi wadah organisasi untuk penyampaian pesan kepada publik, supaya publik mengetahui ini citra baru dari sebuah organisasi tersebut. Nah, itu saja penyampaian materi saya mengenai public relation. Uh, Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.